Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang rekan-rekan Insan Asra di The Podcastnya Dana Pensiun Asra. Kali ini saya Kang Hari akan menemani rekan-rekan Insan Asra untuk berdiskusi, ngobrol santai. Terkait apa? Terkait dengan dana pensiun. Nah, kenapa dana pensiun? Ini merupakan salah satu tema yang mungkin jarang sekali rekan-rekan dengar ataupun ikuti gitu. Karena ini bagian dari Astra 3R, bagaimana recruit, retain, and retire. Nah, retire ini itu ada di dana pensiun Astra. Diskusi kita kali ini saya tidak sendirian. Kita sudah kehadiran bintang tamu yaitu Bapak Suheri selaku Chief dari dana pensiun Astra. Kita sapa dulu ya. Apa kabar Pak Suheri? Baik, Har. Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Mudah-mudahan kondisi ini semakin cepat baik ya. Nah, betul sekali ya. Alhamdulillah ya. Oh, kita sudah mulai melandai pandemi ini dan kita bisa mulai beraktivitas normal kembali. Iya, Pak ya. iya. Oke. Baik Pak. Mungkin insan asap pada bertanya-tanya apa sih ini obrolin sih gitu kan, terutama milenial. Saya masih lama nih pensiun, saya nggak mau mikirin dana pensiun saat ini. Nah, tapi jangan dulu berkesimpulan seperti itu. Kita coba diskusi apakah betul kesimpulan dari rekan-rekan insan asap terutama milenial bahwa pensiun itu nanti aja deh ketika usia pensiun normal. Nah, kita mulai mungkin Pak dengan satu pertanyaan nih Pak. Ya. Kita tahu lah dana pensiun Astra itu merupakan dana pensiun didirikan oleh Astra. Nah, sebenarnya apa sih Pak tujuan Astra sampai berniat gitu kan membuat sebuah dana pensiun untuk mau dana pensiun dari karyawannya? Ya. Ya, inilah salah satu keistimewaan dari Astra dan salah satu untung dari orang-orang yang bekerja di Astra ya. Ini kan kalau kita lihat sejarahnya kan, dana pensiun Astra ini berdiri itu karena pendirinya concern kepada karyawan Astra. Kita tahu bahwa pada saat berdirinya dana pensiun Astra ini pada tahun 86 itu belum ada loh aturan tentang undang-undang dana pensiun, belum keluar. Jadi Astra concern sebelum ada ketentuan Betul, lahir Pak ya. Ya. Nah, pada waktu itu kan pendiri Astra itu Om William sempat berpikir, ini orang-orang sudah berjasa membuat perusahaan Astra ini menjadi besar. Mereka menghabiskan waktu bekerja sampai pensiun di sini gitu kan. Nah, terus kalau udah pensiun nanti gimana gitu? Bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Oleh karena itulah beliau berinisiatif membuat waktu itu yayasan. Jadi yayasan. waktu itu belum dana pensiun ya. badan hukum seperti sekarang, jadi masih yayasan. Kemudian yayasan ini dibentuk, barulah sekitar tahun 92 keluar undang-undang dana pensiun. Pemerintah baru membentuk dana pensiun. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti memang Astra ini mulai dari foundernya sampai dengan saat ini, pemimpin-pemimpin yang ada sekarang itu sangat peduli dengan seluruh karyawan Astra, bukan hanya pada saat mereka bekerja, tapi juga nanti Pada setelah setelah pensiun bagaimana gitu ya. Nanti mungkin kita juga akan lihat bagaimana even mereka mau pensiun pun kita masih bantu mereka untuk persiapan. Oke, baik Pak. Berikutnya tadi sampaikan bahwa memang Astra concern di awal ya. Bahkan sebelum keluarnya ketentuan, Astra mendirikan yayasan untuk mengelolanya. Nah, yang mungkin insan Astra penasaran juga sih, sebenarnya bagaimana sih Pak dana pensiun itu mengelola iurannya sih Pak, seperti itu? Ya, setiap karyawan yang didaftarkan oleh perusahaan ke dana pensiun Astra itu kan dipotong iuran setiap bulannya ya. Cuma dengan adanya dana pensiun ini ada dua hal ya, sebelum kita bicara tentang bagaimana mengelolanya. Ada dua hal, di mana di satu sisi adalah setiap karyawan itu menyetorkan iuran yang dipotong dari gajinya ya, sekian bagian ya. Kalau di Astra itu kan sekian bagian, 2/3 bagiannya itu disubsidi, ditambahin oleh Astra. Jadi subsidi loh. Gitu. Jadi, Kalau mau ikut dana pensiun berarti nggak dapat Pak ya? nggak dapat. Yang 2/3-nya nggak dapat ya. Nah, itu sekian persen dari gaji kemudian disetorkan ke dana pensiun ya kan. Begitu sampai dana pensiun ya kita kelola lah ya, kita kelola. Nggak mungkin dong kita taruh seperti zaman-zaman dulu di bawah bantal ya. Nggak berkembang dia. Gimana Pak cara ngembanginnya nih Pak? Nah, itu ya. Nah, ya untuk mengembangkan ini kan kita harus tetap comply kepada aturan. Karena ini kan uang pensiunnya nanti diberikan pada saat mereka pensiun. Jangan sampai nanti pada saat dia pensiun yang diharapkan itu malah
hasilnya tidak sesuai yang Iya. diharapkan ya. Maka pemerintah pun sudah membuat ketentuan-ketentuan mulai dari undang-undangnya, peraturan pemerintahnya sampai dengan peraturan OJK-nya pun dibuat sedemikian rupa sehingga investasi dana pensiun itu hanya diperkenan ke 19 instrumen. Oke. Nah, dari 19 instrumen ini sendiri Astra melihat tuh bagaimana profil karyawan kita. Ya. Rata-rata karyawan Astra itu masih muda loh. Oke. Ya, 32 tahun, ya 32 tahun secara rata-rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah sih. Iya. Berarti masih milenial lah Pak ya maksudnya. Kalau 32 rata-rata, berarti kan masa pensiunnya itu masih sekitar 23 tahun. Ya, 23 tahun lagi Iya, kan? 23 Kalau tahun. usia pensiunnya 55. Masa taruh di deposito sih? Gitu kan. Terus kalau taruh di aset-aset yang lain, kita juga khawatir, nggak liquid dan seterusnya. Maka dari 19 instrumen itu nanti bisa dilihat di POJK ya, instrumen investasi apa saja yang diperkenankan. Nah, dana pensiun Astra beserta dengan Dewan Pengawasnya melihat dengan masa usia yang masih panjang ini, maka kita harus cari investasi yang bisa memberikan return yang lumayan pada saat jangka panjang. Dan akhirnya kita memilih 4 instrumen saja. Iya. Ya. Yang pertama adalah deposito. Deposito kok masuk deposito? Iya. Karena kan kita tiap bulan, bahkan tiap hari kita bayar. Iya, bayar. Ada yang keluar, harus kita pindahkan dana pensiunnya. Ada yang pensiun kita harus bayarkan duitnya. Kan perlu cash. Ya, itu di deposito. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita taruh di SPN dan juga di obligasi perusahaan gitu ya. Di SPN ini adalah obligasi pemerintah. Ini hasilnya lebih bagus daripada deposito. Dan yang terakhir di saham. Nah, saham inilah sebetulnya yang kalau kita lihat dalam jangka panjang itu harusnya memberikan imbal hasil yang besar gitu ya. Kalau dikelola dengan tepat. Loh, terus gimana DPA? Ya, so far sih saya boleh katakan si AGR kita masih di atas 2 digit sih, ya. Dan saya coba lihat data itu dari salah satu manajer investasi kita, ngelola dana kita dari tahun 92 sampai saat ini. Nah, kira-kira berapa ini imbal hasilnya ya? Saya coba bandingkan dengan kenaikan indeks harga saham. IHSG. Ya, IHSG itu dari tahun 92 sampai sekarang itu diperkirakan itu tumbuh 1.900%. Ya. Sementara yang dikelola itu bisa menghasilkan 13.000%. Berlipat-lipat loh dari 92 ya kan? loh. Artinya apa? Ada prospek untuk jangka panjang, saham ini menarik sekali gitu. Nah, oleh karena itu 4 instrumen ini, jadi semua orang itu kita kelola sehingga bisa memberikan imbal hasil kepada seluruh karyawan Astra. Mudah-mudahan nanti pada saat pensiun mereka bisa menikmatinya begitu. Oke. Berikut tadi Pak, tadi kan kita sudah tahu ya bagaimana dikelolanya. Terima iuran itu dari peserta dan perusahaan, diinvestasikan di 4 instrumen. Nah, berikutnya nih Pak yang kita tanyakan, ketika sudah dikelola nih, persiapan apa lagi sih Pak selain dari pengelolaan investasi itu yang diberikan oleh Astra melalui dana pensiun Astra ini Pak? Ya, kita tahu bahwa seluruh karyawan itu sibuk bekerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang malam pun masih berpikir, ya. Yang dia terima gaji setiap bulan, kemudian menghabiskannya selama 1 bulan. Kadang-kadang kalau tidak bisa mengontrol dengan baik, di mana keinginan jauh lebih besar daripada kebutuhan, bisa-bisa saja uang yang diterima bisa habis gitu ya. Jadi kebanyakan self healing. Ya. Kemudian setiap hari itu terjadi sampai tiba-tiba lo sebentar lagi udah mau pensiun nih ya. Bahkan sebagian besar tuh kalau ikut program kita dia kaget loh, 2 tahun lagi saya pensiun gitu. Padahal setiap tahun dia ulang tahun ya, kok lupa gitu loh. Nah itulah kenyataannya. Ya kenyataan seperti ini akhirnya kita melihat berarti mereka saking sibuknya bekerja, bisa-bisa mereka tidak mempersiapkan diri untuk pensiun. Nah disitulah dana pensiun mengambil peran. Bagaimana caranya supaya sebelum pensiun mereka ini kita prepare ya. Ya di sini program kita 2 tahun sebelum pensiun kita ikutkan mereka training ya. 2 tahap itu trainingnya ya trainingnya. Jadi tahap pertama itu adalah lebih meningkatkan awareness, kemudian dari situ mereka mulai prepare mau ngapain nanti ya kira-kira ya dia exercise. Wah kalau ini gimana, kalau kita kasih juga workbooknya nanti mereka akhirnya bisa menyimpulkan oh iya kalau pensiun nanti prioritasnya ini, kalau enggak ini, kalau enggak ini. Ini dia kirim kembali kepada dana pensiun Astra, kemudian kita buat program berikutnya agar sesuai kira-kira mendekati apa maunya mereka. Jadi 6 bulan setelah program pertama kita panggil lagi. Dan mereka training lagi, melanjutkan bagaimana pilihan ini bisa direalisasikan sehingga pada saat pensiun nanti mereka mudah-mudahan
aktivitas itu sudah berjalan. Oke. Jadi nggak shock lagi Iya, gitu ya, oke. nggak shock lagi gitu. Oke, tadi saya dapat bocoran sih Pak, bahwa pada saat tahap saat itu ada BOD Astra yang datang. Ngapain Pak BOD Astra Pak? Iya. Ya inilah luar biasanya Astra ya. Udah masuk, dikasih dana pensiun, dikembangkan, dikasih karir yang bagus, peluang terbuka, begitu mau pensiun, lah direksi langsung itu yang memberikan perhatian. Terima kasih karena karya besar Anda Astra menjadi besar seperti ini. Sekecil apapun itu telah memberikan kontribusi yang luar biasa, ya. Dan satu persatu itu kalau lagi Offline bukan pandemi nih, iya. kalau lu bukan pandemi itu disalamin loh satu-satu. Iya, Foto bareng, dikasih sertifikat. Terima kasih atas karya besar Anda, kan luar biasa ya. Iya, jadi kayak wisuda kayak wisuda gitu. Iya, apalagi bayangkan orang-orang yang terpencar, karena Astra ini terpencar di seluruh Iya. Indonesia. Ada yang di pelosok sana, jangankan ketemu direksi Astra, ke Jakarta aja kan belum tentu, Iya. kadang-kadang ya. Nah, ini didatangin, kemudian direksi Astra datang dan ketemu sama mereka, gitu, salaman, foto dan seterusnya, ya, itu luar biasa, ya. Dan mereka satu persatu mengucapkan terima kasih kepada mereka, gitu. Oke. Jadi saya kira tuntas full lah gitu ya perhatian dari Astra, mulai dari direkrut, dikembangkan sampai dengan pensiun pun masih diperhatikan. Oke. Gitu. Nah, berikutnya Pak, terkait P3. Nah, apakah ketika kita training itu apakah harus kegiatan usaha aja atau bagaimana Pak? Ya, tujuan kita sebetulnya adalah bagaimana mereka setelah pensiun itu nanti mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik, ya, supaya kualitas hidupnya juga lebih baik. Itu tujuan kita. Kita nggak bisa doang ngatur dia mau ngapain, tapi kita harus yakinkan untuk mau ngapain itu mereka siap. Oke. Ya, terserah dia mau jadi pengusaha, dia mau di rumah saja tapi menikmati kehidupan yang baik, ya, atau dia menjadi pegiat sosial, ya, atau dia juga mungkin ya udahlah saya ini senang ngajar, senang ngomong, jadi pengajar, jadi dosen, buat konsultan, anything, apapun. Atau ada sebagian juga, wah kan ilmunya banyak di Astra nih, ada perusahaan-perusahaan di luar sana yang butuh ilmu mereka untuk bekerja kembali, fine, tidak apa-apa. Yang penting pada saat sebelum pensiun mereka, kita kasih tahu bahwa langkah selanjutnya adalah seperti ini, tolong disiapkan. Ya, jadi dia ada waktu 2 tahun untuk prepare dirinya, sehingga nanti transisinya berjalan mulus, gitu. Jadi nggak 6 bulan lagi Anda pensiun, terus ngapain? Ya, enggak kan? 2 tahun lagi Anda pensiun, sini kita training, kita kasih latihan, kita kasih contoh. Anda pilihnya apa? Ini, oke. Pilihan ini kita kasih menunya, kita minta dia mengikuti programnya, kemudian dia bisa follow up. Ya, follow up dari program itu supaya dia bisa realisasikan. Ya, sehingga pas pensiun nanti dia tinggal menjalankan. Idealnya seperti itu, tapi memang pada kenyataannya kembali kepada individu masing-masing. Tapi positifnya adalah bahwa 2 tahun sebelum pensiun, awareness itu kita bangun sedemikian rupa sehingga mereka betul-betul mau mempersiapkan diri, apalagi kalau dia ngikutin program kita, udah tertata sedemikian rupa, terintegrasi dan komprehensif sistemnya, gitu. Oke, jadi rekan-rekan Insan Astra, jadi tadi ya program pun sudah dibuat sangat lengkap, sangat komprehensif gitu kan, dari mulai 2 tahun sebelum pensiun sampai nanti pensiun. Bahkan kita bantu juga Pak ya untuk mempromosikannya di aplikasi kita, ya, Pak. Kalau itu usaha kan, mantap, ada yang jualan ya. Iya. Gitu kan, dipromosikan di seluruh lingkungan Astra, mau di karyawan yang masih bekerja maupun yang sudah pensiun. Apalagi nanti bisa 2 angkatan yang berbeda gitu kan, sama-sama ikut program kita. Yang satu buka restoran di Jakarta, yang satu ternak ayam di Bandung. Lah, daripada cari supplier ayam yang nggak jelas gitu kan, ini ada temen nih sesama Astra, lulusan Astra juga, kontak, ada lihat di DPA Mobile, terjadi deal di situ kan. Ya enak kan, sesama Astra udah tahu lah gitu ya. Kualitas nanti udah tahu cara membuat kualitas yang bagus. Paymentnya lebih ya terjamin lah, mudah-mudahan nanti karyawan sama seperti Astra lah gitu ya. Astra, saya yakin lah karena Astra kalau udah keluar attitude di Astranya harus dibawa terus. Oke, Pak. Ya tadi ya rekan-rekan yang disampaikan, kita ngobrol banyak terkait program Persipa pensiun. Nah, mungkin berikutnya nih Pak, mungkin ada pesan atau mungkin masukan lah bagi insan Astra milenial nih terkait dengan bagaimana mempersiapkan pensiunnya nih. Jadi apakah harus nanti aja deh
455 ataupun sekarang tuh siap sebenarnya mereka itu? Ya, sebenarnya nih kalau dari pengalaman saya lihat ya, kita itu kan sangat mengikuti perkembangan ya. Kebutuhan tuh juga kelihatannya mengikuti. Jadi sering sekali kalau saya perhatikan itu ya orang-orang ya, gaji naik, pengeluaran naik ya. Sehingga nanti seberapapun gajinya ya pengeluarannya segitu juga, makin tinggi juga. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mampu menyisihkan untuk tabungannya. Yang harus dilakukan menurut saya sih, mulai punya penghasilan, mulai kita bisa menyisihkan. Ya. Udahlah, ambil berapa persen, 5%, 10%. Walaupun Astra sudah melakukan dana pensiun ya, mempunyai dana pensiun, tapi Anda secara personal pun saya kira untuk setelah pensiun mungkin ingin hidup lebih baik lagi ya harus menyisihkan ya. Untungnya di Astra kalau Anda lupa itu masih ada dana pensiun. Coba bayangkan di perusahaan lain ya, makanya ya, kerja yang bagus di Astra. Nah, jadi mulai kerja, mulai punya penghasilan, mulailah kita sisihkan uang untuk bisa kita siapkan untuk masa depan kita. Nanti uang itu mau diapain? Sedangkan kalau ngerti investasi, diinvestasikan. Paling enggaknya lah taruh tabungan lah. Iya. Ya kan paling tidak itu, paling tidak. Tapi kalau bisa investasi, tapi juga jangan asal-asalan ya. Nanti ikut Bitcoin hari ini berapa, besok udah hilang gitu atau sebaliknya. Tetap pikirkan secara cermat dan pelajari apapun yang akan kita lakukan gitu. Oke. Berikutnya nih, ini kita dalam tema ulang tahun Astra juga 65 nih Pak. Jadi mungkin ada hal mungkin sampaikan Pak, harapan ataupun hal yang memang Bapak yang sampaikan terkait dengan di HUT Astra ke-65 ini. Ya, saya kira Astra ini perusahaan yang besar sekali dan sampai tumbuh dengan sebesar ini pun luar biasa gitu ya. Walaupun pernah diterpa badai, saya lihat Astra tetap tumbuh dengan luar biasa. Dan para pimpinan Astra mulai dari founder sampai dengan pimpinan sekarang itu sudah mengarahkan perusahaan ini terus berkembang dan tumbuh semakin besar dengan bisnisnya juga semakin baik gitu ya. Tugas kita sebagai karyawan adalah bagaimana kita mensupport semua yang sudah dicanangkan oleh pimpinan agar itu bisa tercapai. Saya berharap semua orang produktif ya, karena kalau kita produktif, perusahaan juga untung, Anda pribadi juga untung loh ya. Kalau Anda produktif, attitude-nya bagus ya, skill meningkat ya, knowledge juga semakin bagus. Yang untung bukan hanya perusahaan loh, Anda sendiri juga. Karir Anda akan bagus, gaji Anda bagus, uang pensiunnya mantap loh. Ya, gede. Tapi kalau Anda ya biasa-biasa aja, ini terima uang pensiun bisa juga gitu ya. Ya gitulah kira-kira saya kira ya. Mari bersama-sama kita bekerja seproduktif mungkin dengan upaya maksimal gitu, support semua yang sudah dicanangkan oleh pimpinan gitu ya, supaya kita bisa membawa Pro Astra ini sesuai dengan keinginan dari pimpinan-pimpinan Astra gitu. Saya kira itu. Oke, baik Pak Suhari, saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya kita berbincang-bincang dalam rangkaian HUT Astra ke-65. Terima kasih juga bagi insan Astra yang telah bergabung dalam The Podcastnya Dana Pensiun Astra. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam sesi lainnya. Tentunya kita akan diskusi lebih banyak lagi. Mungkin yang mau curhat boleh silakan curhat. Dan sebagai informasi juga bagi yang belum install DP Mobile, jangan lupa install DP Mobile. Banyak informasi yang bisa rekan-rekan dapatkan di sana, termasuk tadi ya promosi terkait dengan kegiatan pensiun. Kalau begitu, saya Kang Hari undur diri di hadapan rekan-rekan sekalian. Semua tetap sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Dan sekali lagi selamat ulang tahun Astra ke-65, jaya selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.